Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilmal SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Ibunda Kepala SMA Negeri 11 Luwu Timur, dan yang kami hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 11 Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya puji syukur kita di program guru penggerak itu saya sebenarnya pengajar praktik angkatan 9. Cuman pada saat itu saya sendiri pengajar praktik, jadi angkatan 9 untuk Luwu Timur itu tidak diberikan jatah. Nanti di angkatan 10 baru ada jatah di Luwu Timur. Itu pun kemudian tidak semua calon guru penggerak yang ada di Luwu Timur itu sudah belajar. Dari 112 calon guru penggerak yang ada, sekarang itu yang baru belajar hanya 41 orang, karena satu pengajar praktik itu hanya bisa mendampingi 6 guru penggerak. Kebetulan sekali karena bertepatan dengan mendekati awal semester baru, tahun ajaran baru, dan di mana kami akan menyusun KOSP yang akan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga visi misi sekolah kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ilmal SPD selaku pengajar praktek dan Ibu Mira SPD selaku Ibu Kepala Sekolah SMA 11 Luwu Timur, dan Bapak Ibu guru yang sempat datang pada hari ini yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kuasanya lah sehingga pada hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini bersama kami untuk mengikuti kegiatan kami pelaksanaan aksi nyata modul 14. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat pada Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan uswatun hasanah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang sempat hadir pada hari ini, izinkan saya mempresentasikan modul aksi nyata modul 14 yang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Sumardi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Luwu Timur. Konsep utama modul budaya positif ada 5 bagian di sini. Yang pertama, motivasi perilaku manusia, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana Bapak Ibu kita lihat bersama profil pelajar Pancasila ini ada 6 poin. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya, disiplin positif.
dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu guru, sama-sama kita ketahui bersama kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 4 poin. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Dan yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini tindakannya, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2 poin yang berbeda di sini. Yang pertama, ketika kita memberikan hukuman, di sini siswa akan merasakan yang pertama menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, kemudian yang identitasnya, konsep disiplinnya yang mendapatkan penghargaan, nah ini tidak efektif, merusak hubungan antisipasi diri, memastikan kreativitas, menghukum dengan sistem rating, dan merampas hak dan menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini, yang pertama, konsekuensinya. Konsekuensinya di sini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, selanjutnya perbedaan. Nah, di sini saya memberikan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kita sama-sama lihat hukumannya di sini. Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau kita masuk di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali.
Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita lanjut restitusinya. Restitusinya di sini, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya saya masuk di 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, mari kita jelajahi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, di sini guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atau pelanggaran. Tujuannya adalah menegakkan aturan dan memastikan murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kita masuk di guru kedua, guru pembuat rasa bersalah. Ya, di sini guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Ini membangun kesadaran dan tanggung jawab. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, di sini guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Tujuannya adalah membangun hubungan yang positif dan mendukung. Yang keempat, guru pemantau. Nah, di sini guru memantau perilaku murid secara cermat. Ini membantu mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Yang kelima, guru sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Ini memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajaran. Selanjutnya kami tampilkan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya di sini, siswa tidak memiliki atribut pada saat upacara bendera. Kita sama-sama lihat Bapak Ibu, masing-masing 5 tadi guru macam ini, 5 model guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sama-sama lihat. Yang pertama, penghukum. Nah, di sini ketika siswa tidak memiliki atribut pada saat upacara bendera. Penghukum di sini patuhi peraturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Nah, kalau guru pembuat rasa bersalah, nah di sini penerapannya, berapa kali guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, kalau guru sebagai teman, nah di sini, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau guru pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kita lihat kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu contoh penerapan 5 posisi kontrol untuk kasus siswa tidak memiliki atribut pada saat upacara bendera. Selanjutnya masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan memakai masker dan mencuci tangan? Ya, ini. Baik, saya lanjut. Mengapa memilih keyakinan kelas? Yang pertama, spirit internal murid. Keyakinan kelas dirancang untuk membangun spirit yang timbul dari internal murid sebagai bagian dari pembelajaran yang holistik dengan fokus pada pengembangan potensi dan motivasi intrinsik. 2. Tanpa kalimat negatif. Seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. 3. Bersama-sama menuju sukses. Melalui dialog dan kesepakatan bersama, para murid bersama wali kelas membentuk komunitas pembelajaran yang saling mendukung. 4. Pembelajaran holistik.
Proses ini tidak hanya melibatkan transfer pengetahuan, tetapi juga menggali potensi penuh murid dalam aspek sosial, emosional, dan kepribadian mereka. Nah, ini contoh gambar keyakinan kelas. Ya. Nah, lanjut. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Jadi sama-sama guru dengan siswa berdiskusi tentang peraturan keyakinan kelas. Selanjutnya, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang selanjutnya, menempelkan keyakinan di kelas. Ya, itu. Contoh perumusan keyakinan kelas. Nah, ini contoh kesepakatan kelas 12 IPA 1. Yang pertama, siswa harus berpakaian rapi sesuai peraturan sekolah. 2. Menjaga kebersihan, siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. 3. Tidak boleh keluar masuk kelas saat guru mengajar. Nah, ini contoh keyakinan kelas 12 IPA 1. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini ada 6 poin. Lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif, dan semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu Guru, kami masuk ke segitiga restitusi. Mari menyimak beberapa contoh kasus berikut ini. Bapak Ibu Guru, sama-sama kita lihat kasus pertama, keterlambatan siswa atau murid. Yang kasus kedua, siswa memukul teman kelasnya. Ya, kita sama-sama lihat di video kasus pertamanya. Kita tahu kenapa saya main di sini. Coba, apakah kita bagaimana rasanya di kampung terlambat? Ada perasaan apa ya? Perasaan salah ya? Hebat. Sebenarnya kita juga saya minta ini yang terakhir Pak akan masuk sekolah yang lain ya. Bersama boleh masuk kelas bersama. Kelas ya, Pak. Ya, kita sama-sama saksikan kasus kedua. Tahu ya kenapa saya panggil ke sini? Kasusnya siswa memukul temannya kelas. Bagus, karena akan sudah tahu masalahnya. Melakukan pelanggaran memukul teman di kelas. Saya mau tanya, kira-kira kenapa akan memukul temannya? Yang menghina saya Pak. Akan kan tahu sama-sama kita harus saling jaga toleransi, sabar, ya. Saya tanya lagi, karena kan aku sudah paham kalau saya ini salah. Kira-kira keyakinan apa yang menurut aku bisa lakukan?
setelah kesalahan ini akan keyakinan apa yang bisa akan berikan ya. Saya minta yang terakhir berbuatan yang terakhir dia bisa tanya. Saya kira tersebut itu semoga ini kejadian yang terakhir. Oke, saya bisa boleh masuk kelas. Terima kasih ya. Ya, selanjutnya kelas 21 sebagian setelah kelas pagi juga diskusi banyak pelajaran yang saya ambil dan saya tidak akan terlambat lagi. Terima kasih. Nah, ini restitusi untuk kasus pertama keterlambatan. Ya. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lihat restitusi kasus yang kedua. Setelah semakin dilakukan praktis bidang restitusi, saya banyak mengambil pelajaran. Saya tidak akan mengulanginya. Sekian, terima kasih. Selamat. Baik, Bapak Ibu guru, secara terminologis, restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Bapak Ibu, sama-sama kita lihat segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini contoh gambar. Bapak Ibu, contoh gambar menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Saya kira cukup persentase saya pada pagi hari ini. Terima kasih.
Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya semua anak? Baik. Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena hari ini adalah hari pertama kita di sekolah, di kelas dulu. Kebiasaan saya kalau di mata pelajaran PDOK, pertemuan pertama pasti selalu di kelas, ya. Nah, karena hari ini ada beberapa hal yang ingin kita sepakati bersama. Jadi sebelum pertemuan minggu depan dan seterusnya, mungkin di lapangan ataupun di kelas, kita buat dulu yang namanya peraturan kelas. Selanjutnya nanti menjadi keyakinan kelas. Bisa ya? Oke, baik. Yang pertama terkait peraturan kelas. Kan di sekolah kita ini sama-sama ada namanya peraturan tatip sekolah. Tapi itu kan secara umum Jadi kita membahas ini yang lebih simpel lagi, lebih terperinci lagi, namanya peraturan kelas. Peraturan kelas tak? Apa yang kita sepakati bersama supaya nanti kedepannya kita bisa belajar dengan baik, dengan maksimal, dengan enak, dengan senang, ya. Sekali lagi di kelas ataupun di lapangan. Oke. Sebelumnya saya akan bagikan dulu ini. Jadi nanti semua anak-anakku bisa ditulis peraturan kelas yang mana kita sepakati bersama. Contoh, waduh, siapa lagi namanya ini? Ya, kami anakku, siapa lagi namanya? Umi. Ya, Umi. Pada saat ini nanti bisa jadi peraturan kelas. Pada saat di kelas kita jangan main HP, ya. Maksud saya supaya lebih fokus di belajar, tinggalkan dulu HP-nya. Nanti kalau ada waktunya main HP, mencari mungkin sumber pelajaran HP, baru main HP. Oke, baik. Kita mempatkan waktu dulu. Saya bagi sini, saya bagikan ini yang warna apa ini? Warna kuning mau. Sama ini. Tarik satu-satu. Toh? Ya, oke, baik. Silakan nak. Jadi silakan Ki tulis masing-masing kesepakatan kelas tak, Jadi kesepakatan kelas. Bisa juga kayak ini masuk kesepakatan di lapangan juga, toh? Karena kan kita pertemuannya lebih baik di lapangan, toh? Olahraga, toh? Mungkin contoh ini saya kasih. Mungkin pada saat di lapangan kita olahraga, pasti ada peraturannya harus memakai baju olahraga dan training. Tidak mungkin pakai baju sekolah di lapangan. Bisa juga masukkan contoh ini. Silakan tulis yang lain. Ya, tulis sendiri ayo. Tanya lagi ayo sama teman. Nah, jadi bisa tadi kalau di lapangan kegiatan yang kita laksanakan pembelajaran di lapangan memakai baju olahraga. Kalau di kelas ya berarti memakai lagi baju. Nah, contoh itu. Silakan tulis yang lain. Sudah? Kalau selesai lagi, masing-masing bisa ke depan tempel di papan tulis. Silakan. Berlomba-lomba nih. Ya, silakan tempel di masing-masing yang menjadi kesepakatan kelas 10-1. Ya. Ya, baik. Mantap.
Kelas 10-1. Oleh ke. Boleh lagi. Terbalik tadi. Ya enggak apa-apa kita. Terbalik tadi enggak apa-apa. Oke. Ya baik. Jadi perhatikan dulu nak. Nah ini sudah ada masing-masing ditulis yang mana menjadi kesepakatan kelasnya. Saya coba dulu ya simpulkan kepada yang sama. Yang pertama, disiplin dalam berpakaian. Oke, bisa. Disiplin dalam berpakaian. Ini ada tulisan. Mengerti maki semua karena terlalu di lapangan terus nih, Bang. Disiplin dalam berpakaian. Nah, sama gini. Pada saat pelajaran PJOK harus memakai baju olahraga dan sesudah PJOK ganti baju dengan baju putih. Sama Ji. Oke. Berarti anggaplah sama ini. Yang kedua, apa ini? Datang ke sekolah tepat waktu. Oh, bisa. Ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga lagi, memakai baju seragam sekolah sesuai jadwal. Sama aja disiplin. Membuang sampah pada tempatnya ini. Membuang sampah pada tempatnya. Boleh. Woi, ada juga lagi. Larangan merokok dan alkohol. Larangan merokok dan alkohol. 5. Apalagi ini? Teratur dalam sama aja. Tidak ribut di dalam kelas. Tidak ribut di dalam. Yang mana sama ini nak? Tidak ribut di dalam kelas. Oh belum tulis di balik. Tidak ribut. Tidak ribut di dalam kelas. Bisa dibaca toh biar dulu. Nanti diperbaiki. Masuk sekolah tepat waktu sama Ji. Dia datang sekolah tepat waktu. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Sama jika. Tulis mengerjakan tugas dan kumpul tepat waktu. Tepat waktu. Pada saat di lapangan dilarang membuat teman satu tim dilarang membuat. Nah bisa juga ini. Pada saat di bisa ini. Pada saat di lapangan, banyak ini, biar nih di lapangan dilarang membuat teman, cedera. Oh, tidak apa-apa. Bagus juga ini sportif Ki, disuruh sportif. Tidak ribut dalam kelas sama ini. Dalam kegiatan olahraga memakai pakaian olahraga sama ini. Tidak merusak fasilitas pembelajaran olahraga ini juga. Tidak merusak fasilitas bisa juga ya. Tidak merusak fasilitas. Oke, 8 poin. Ya anak-anak semua, sama-sama kita lihat. Ya, ada 8 kesepakatan kelas tak di 10-1. Baik, selanjutnya kita akan bawa peraturan kesepakatan kelas tak ini menjadi keyakinan kelas. Menjadi keyakinan kelas untuk kita nanti bisa menjadi aturan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran baik di kelas ataupun di lapangan nanti ya. Kita pindahkan ini. Oke. Kita mulai dari poin pertama. Maksudnya kita pindahkan di sini menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya nanti nilai-nilai keyakinan kelas ini yang kita bisa patuhi bersama untuk bisa belajar dengan baik. Oke, baik, yang pertama disiplin dalam berpakaian. Yang mana ini? Nilai-nilainya mana ini? Disiplin dalam berpakaian. Nilai yang kita bisa ambil adalah disiplin. Disiplin kalau waktu kan terlambat disiplin waktu. Kalau dalam berpakaian apa namanya?
Disiplin dalam berpakaian. Ada tadi di sini. Ada tadi di sini. Mana ini? Memakai baju seragam. Artinya ini disiplin dalam berpakaian. Masuk nilainya ini dalam berpakaian. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Disiplin waktu, betul. Nah, sama nih, disiplin waktu. 3, membuang sampah pada tempatnya. Nilainya di sini menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, betul. 4, apa ini? Larangan merokok dan alkohol. Apa ini di sini? Apa nilai apa yang kita bisa ambil? Larangan merokok dan alkohol. Ya? Apa? Menjaga kesehatan. Iya kah? Ya, oke, bisa. Menjaga cocok nih kok. Menjaga kesehatan supaya sehat semua. Dilarang merokok, dilarang minum alkohol. Yang kelima, tidak ribut di dalam kelas. Berarti tidak ribut di dalam kelas berarti ya. Tidak ribut di dalam kelas berarti nilainya apa di sini? Nilai kita ini bisa ambil. Tidak ribut di dalam kelas. Nah, cepat lagi. Ya. Saling menghargai, betul, Pak. Saling menghargai. Cocok sekali. 6. Apa lagi nih? Mengerjakan tugas dan dikumpul tepat waktu berarti apa ini? Oh, sama di atas. Oke, ada nih. Berikut, pada saat di lapangan dilarang membuat tim cedera berarti pada saat olahraga di lapangan dilarang mencederai teman. Apa namanya? Sportivitas. Apa lagi namanya? Ya? Saling sportivitas kok. Ini kira-kira kelasnya. Sportif. Jujur. Nilai kejujuran di sini. Oke, yang berikut 8, tidak merusak fasilitas. Berarti nilai yang diambil adalah tidak merusak fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Menjaga apa di sini nilai yang kita bisa ambil. Terakhir, ya, bertanggung jawab. Betul sekali, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, baik. Jadi sudah ada 7 yang kita bisa sama-sama ikuti nanti menjadi keyakinan kelas di kelas 11. Yang pertama, disiplin dalam berpakaian, disiplin waktu, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, saling menghargai, sportif dan bertanggung jawab. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi itu insya Allah mudah-mudahan pertemuan selanjutnya minggu depan baik di kelas ataupun di lapangan nanti sama-sama kita selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini menjadi rambu-rambu kita semua. Mudah-mudahan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Bisa? Paham ini? Oke. Jadi saya kira cukup pertemuan hari ini, karena pertemuan hari ini pertemuan pertama, kita memang sengaja kita buat keyakinan kelas supaya menjadi acuan kita ke depan bisa lebih baik. Oke, sudah di? Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup. Yang ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Rika. Nah, Rika tahu kenapa saya panggil ke sini ya? Iya Pak, maaf Pak, saya lambat bangun. Ya. Jadi begini Rika, hampir
beberapa hari ini Rikal selalu terlambat. Ingat nak, peraturan di sekolah sebelum jam 7.30 itu Rikal sudah harus tiba di sekolah, ya. Karena aturan tatip seperti itu. Apakah Rikal, bagaimana perasaannya Rikal kalau terlambat? Ambilin aja Pak. Ada perasaan apa ya? Perasaan bersalah ya? Iya Pak. Baik. Sebenarnya Rikal cita-citanya mau jadi apa kak? Jadi polisi Pak. Oh jadi polisi ya. Berarti kalau kita menjadi polisi, sekolah itu harus lebih disiplin supaya terbiasa, ada kebiasaan tak disiplin waktu, rajin belajar, ya. Jadi saya minta ini yang terakhir, keterlambatan masuk di sekolah yang terakhir ya. Jadi Rikal berjanji tidak akan mengulangi lagi. Iya Pak, saya janji tidak mengulangi lagi. Kalau seperti itu, insya Allah mudah-mudahan besok tidak terlambat lagi ya. Iya Pak. Ini yang terakhir. Saya minta, oke, saya kira mohon kerjasama Rikal, boleh masuk di kelas kembali. Terima kasih ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rikal dari kelas 11 SMA 11 Lu Timur. Setelah Pak Sumardi melakukan segitiga restitusi, banyak pelajaran yang saya ambil dan saya tidak akan terlambat lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arhan, tahu ya kenapa saya panggil ke sini? Iya Pak, saya salah memukul teman. Nah, bagus karena Arhan sudah tahu kesalahannya melakukan pelanggaran memukul teman di kelas. Saya mau tanya, kira-kira kenapa Arhan memukul temannya? Dia menghina saya Pak. Menghina. Iya. Arhan kan tahu sesama teman ini kita harus saling menjaga, ya, menjaga toleransi, sabar, ya, supaya dia tersinggung. Saya tanya lagi, karena kan Arhan sudah paham bahwa saya ini bersalah. Kira-kira keyakinan apa yang menurut Arhan ini bisa lakukan setelah kesalahan ini Arhan lakukan? Keyakinan apa yang bisa Arhan berikan? Tidak menghormati sama teman Pak. Tidak menghormati teman, tidak menghargai teman, begitu ya? Oke, baik. Karena Arhan sudah mengakui dan paham, jadi saya minta ini yang terakhir ya, perbuatan ini yang terakhir dan tidak mengulanginya lagi. Bisa Ram ya? Oke, baik. Saya kira kalau seperti itu, semoga ini kejadian yang terakhir. Oke? Saya minta boleh masuk di kelas lagi. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan Novel kelas 11 dari SMA Negeri 11 Lu Timur. Setelah Pak Sumardi melakukan praktik segitiga restitusi, saya banyak mengambil pelajaran dan saya tidak akan mengulanginya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.